Hai, salam jumpa lagi dengan Aga Trip. Kali ini Aga Trip akan berwisata ke Yogyakarta. Untuk itu kami menginap di Hotel Sambi Resort. Sambil menginap, kita mau review hotelnya. Nah, ini adalah situasi atau suasana Hotel Sambi Resort saat kita mulai masuk ke hotelnya. Hotel ini terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 19 di Pakem Binangun, Pakem, Sleman, Regensi. Hotel ini bernuansa Bali. Jadi kalau kita tinggal di hotel ini, kita serasa seperti tinggal di Bali. Karena suasana bangunannya, suasana alam yang diciptakannya itu seperti di Bali. Di depan ada halaman untuk parkir yang luas. Kita lihat umbul-umbul khas Bali. Sekarang kita mulai masuk nih. Ini karena suasana menjelang malam kita tiba ya. Jadi ada lampu-lampunya yang menyambut kami. Nah, ini kami mulai turun. Sebelah kiri ini adalah restonya. Kita lihat kan, khas-khas Bali sangat terasa. Ini alamnya di alam Jalan Kaliurang. Jadi dia resort. Hotelnya, nah ini kita turun lagi menuju ke penginapan bagian bawah. Dan saya akan mengajak kita semua untuk berkeliling hotel ini karena cukup menarik. Nah, ini mulai kita masuk ke kamar-kamarnya, kamar-kamar hotelnya. Ini ada sungai di sini. Ini sungainya. Sana itu tempat untuk pijat. Kemudian itu ada untuk penginapannya. Ini bisa duduk-duduk di sini. Kalau ini tuh aulanya atau tempat pertemuan. Nah, ini kita mulai turun menuju ke kamar kita nih. Ini bisa duduk di depannya, menikmati suasana alam Jalan Kaliurang, tapi terasa seperti di Bali. Itu jembatannya penuh dengan lampu-lampu. Nah, ini kamar kita nih. Sebelah kiri tadi. Nah, ini malam hari, jadi ada nyebrang jembatan menuju ke penginapan sebelah kali. Ini ada berbagai penginapan di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi indah sekali ya suasana di malam hari dengan lampu-lampu di jembatan, lampu-lampu di sepanjang jalan. Jadi hotel ini, Hotel Sambi ini terletak juga di dekat Gunung Merapi. Jadi kalau kita ke Gunung Merapi dekat ini dari sini. Nah, ini jalan-jalan untuk menuju ke berbagai unit-unit penginapan yang ada di dalamnya. Nanti kita akan mengelilingi semuanya. Ini suasana mau malam, jadi petang hari. Di belakang ada halaman yang begitu luas, bisa untuk bermain, berfoto. Di belakang sini dan di sini juga terdapat penginapan. Ada penginapan untuk 2 orang, ada untuk keluarga. Kalau di sini bisa untuk family nih. Jadi penginapan untuk keluarga, satu keluarga, juga untuk satu pasangan, atau jadi tersedia berbagai macam klaster untuk penginapan di sini di tiap-tiap unit. Ini ada tangga naik, kita lihat batu-batu alam pada lantai-lantai landscape-nya. Ini kita lihat landscape kiri kanan. Di bawah
pedestriannya menggunakan batu alam. Ada juga tumbuh-tumbuhan dibiarkan naik di nat-nat dari batu alam tersebut. Jadi terasa seperti di Bali ya. Ini kita akan naik ke unit-unit di bagian belakangnya. Yang tadi kita udah dari unit sebelahnya. Ini ada air mancur. Kalau malam hari teduh, kalau hujan tak ada yang keluar lebih teduh lagi nih. Ada yang nuansa cottage, ini nuansa cottage-nya. Ada yang bangunan full, cottage-nya juga ada yang untuk family, untuk pasangan. Nah ini ada tempat makan nih di bagian belakangnya. Dekat sini ada kolam renang, sana tuh kolam renang. Jadi bagian belakang ada kolam renang. Nah itu kolam renangnya. Dan ada tempat penginapan di bagian belakangnya. Kalau tempat penginapan kita bagian depan ya. Kita lihat suasana lampu-lampu yang ditaruh di pohon begitu indah, sehingga kita bisa menikmati suasana hotel ini terasa seperti di Bali. Meskipun kita sekarang berada di Jogja, di Jalan Kaliurang kilometer 19. Nah itu ada penginapan-penginapan sebelah sana. Kita bisa duduk malam di sini, main gitar ataupun foto-foto. Nah ini saya akan naik ke bagian atas ini. Jadi di bawahnya itu tempat mandi, tapi bagian atasnya ini nanti ada juga untuk tempat makan, kafe. Atau kita mau minum-minum kopi di sini. Cuma malam ini kopinya udah tutup. Jadi kita hanya bisa bawa makanan sendiri, makan di sini dengan dengar musik atau main-main HP di sini sambil menikmati pemandangan Hotel Sambi sambil kita melihat kolam renangnya. Nah ini kolam renangnya bisa kelihatan dari bawah. Kolam renangnya berbentuk berbentuk oval gitu ya. Nah kita lihat itu sebelah ada lampu-lampu. Jadi kita bisa di sini duduk makan. Nah ini tamannya besar sekali nih. Ada taman di kiri kanan dengan lampu-lampu yang ditaruh di bawah pohon, dan juga di beberapa tempat di tanaman-tanamannya itu ada tempat-tempat duduknya. Nah ini kita bisa naik lewat sini juga. Kita bisa naik ke atas. Kita lihat tuh. Nah di sini bisa untuk makan atau acara-acara di sini, acara keluarga ataupun acara-acara kantoran. Bisa duduk di sini di siang hari atau malam hari, atau juga untuk mantenan di sini. Bisa untuk acara pengantin atau mungkin acara-acara ulang tahun dan sebagainya. Bisa di bagian belakang sini. Nah ini samping-samping sini juga masih terdapat sawah asli, sawah warga. Jadi kita bisa menikmati suasana sawah. Ini saya lagi berkeliling di malam hari, berkeliling di kawasan hotel ini yang cukup luas lah. Ini saya berjalan-jalan mengelilingi hotel ini. Nah di belakang sini ada tadi ini kan kita kembali lagi ke kolam renang. Nah saya akan berjalan ke ini kan suasana malam. Nah ini jembatan yang semalam saya jalani, jembatan yang penuh dengan lampu-lampu.
Ini saya coba mengambil gambar, melihat suasana di sekitar jembatan dari arah dalamnya. Kita bisa melihat sungai dan cottage-nya di bagian belakang. Yang ini sebaliknya, kalau tadi ke arah sana, sekarang sebaliknya. Sana kita bisa lihat tempat-tempat duduk, sungainya, suasana pantai, suasana hotelnya dari arah sisi sini. Nah, sekarang saya coba ke sisi satunya lagi. Nah, ini sisi yang menuju ke hotel seberangnya. Tuh, di sebelah belakang sana terdapat cottage. Jadi bisa nyebrang menuju ke cottage-nya. Nah, ini seberangnya lagi. Nah, sana tuh kamar kita yang kita nginap. Jadi ada di seberang kali, ada juga di. Nah, jadi di sana itu tempat penginapan kita di seberang sana. Jadi kita datang itu tempatnya sudah pada penuh semua. Ini tampak dari atas dan saya berputar-putar, mudah-mudahan tidak pusing dan jatuh ke kali. Jembatan dari besi dan lantainya itu dari kayu. Jadi ini drone-nya naiknya 10 meter. Jadi ini adalah suasana jembatannya, penyeberangan menuju dari satu hunian ke hunian lainnya, area hunian ya. Nah, ini halaman belakangnya kita lihat itu ada tempat-tempat penginapan. Ini aslinya yang saya naik di atasnya itu ada air mancur harusnya, atau mungkin buat duduk-duduk ya, bisa duduk di tengah sini. Kayaknya memang buat untuk duduk-duduk. Nah, itu ada, kita lihat lantainya dari batu alam, ada sirkulasi menuju ke 4 area. Bisa dipakai untuk foto-foto seperti ini, untuk instagramable seperti ini. Nah, ini nat-natnya dari batu-batu alam itu sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput sehingga tampak lebih alami. Di belakangnya itu ada area hijau untuk bermain, untuk mungkin buat acara juga di belakang, wedding ataupun acara ulang tahun dan sebagainya bisa juga di situ. Atau untuk arena bermain anak-anak bisa di situ. Ini bapak-bapak juga bisa bermain di situ. Jadi berputar-putar di taman belakangnya ini. Jadi kita lihat ini suasananya seperti di Bali. Nah, ini saya duduk di gazebo-nya di taman belakang. Tempat gazebo ini bisa untuk duduk-duduk, baca atau makan, atau mungkin bernyanyi atau merenungkan masa depan di sini. Itu suasana dari kayu, kemudian nah ini di belakangnya ada tempat bermain anak. Nah, kalau ini atapnya dari genteng. Ada taman-taman di sekitar area bermain anak. Ada bermain anak ini cukup aman ya, jauh dari kali, atau jauh dari tebing-tebing, sehingga aman untuk bermain anak di sini. Nah, ini saya bisa duduk bersemedi di sini di gazebo dekat sungai. Nah,
Bentar lagi waktu saya bersemedi datang jin berbaju warna hitam. Kemudiannya jinnya saya usir. Nah, jadi bisa duduk di gazebo sini sambil bersemedi, yoga, maupun kayak ini merenung, membayangkan atau mengingat utang-utang yang harus dibayar, ataupun bisa merencanakan hal-hal masa depan di sini sambil merenung. Mungkin ada ide-ide, atau bisa gitaran, bisa bernyanyi di sini. Nah, ini saya mulai ngajak kita semua untuk jalan berkeliling dari hotel ini, hotel resort ini. Ini kita nyebrang ya. Kita berjalan-jalan menuju atau melihat-lihat keindahan dari hotel ini. Jadi di sana terlihat ada berbagai tempat penginapan yang tadi sudah dilihat pada malam hari. Sekarang saya mau ngajak kita berkelilingi di siang hari yang lebih terang ini, sehingga lebih nampak. Mungkin Anda bisa tertarik untuk datang menginap di sini. Kita lihat di sebelah kiri kanan terdapat tempat penginapan, temboknya dari batu alam, lantainya dari batu alam, sehingga tidak mudah licin kalau hujan, dan mudah perawatannya. Kalau tembok-tembok dari batu alam, tidak perlu banyak ngecat atau perawatan yang susah. Ini kita menuju ke kolam renang yang semalam. Depan itu ada tempat makan ataupun tempat beristirahat, di situ duduk-duduk. Nah, di depan sana ada kolam renang. Itu ada kolam renangnya. Nah, ini kita bisa. Nah, ini kolam renangnya dengan patung lumba-lumba. Lantainya dari batu alam. Sekarang kita berjalan mengelilingi terus. Nah, itu di sebelah kanan juga ada tempat penginapan, sebelah kiri tempat penginapan. Nah, ini kita jalan terus. Jadi ini saya sudah mutar. Jadi tempat pedestrian untuk pejalan kaki itu dibuat dari batu alam. Ini saya balik lagi ke jembatan. Nah, ini saya melewati lagi jembatan ulang. Ini suasana mulai hujan rintik. Nah, ini sebelum jalan sana kita ke kanan ini dulu. Ini tadi tempat saya bersemedi. Saya bersemedi di sini. Kemudian kita jalan ya. Sebelah kiri tadi kan jalan ke lurus menuju kolam renang. Ini ada patung mirip patung Bali. Itu patung Bali. Nah, ini kita jalan ke taman belakang yang tadi saya udah foto-foto di sana atau mengambil video berputar-putar di sana. Sebelah kiri ada tempat main anak. Nah, ini taman belakang. Suasana taman belakangnya. Ini suasana taman belakangnya. Baru selesai hujan ya. Ini kita jalan berputar-putar di taman belakang tadi.
kita balik lagi, itu penginapan family unit. Ini juga family unit ada di sini, tapi ini family unit yang bertingkat atas bawah. Ini ada beberapa gazebo yang tadi sempat saya duduk di sini. Gazebonya bisa duduk main gitar di sini, atau makan di sini, atau baca-baca buku, atau bercengkerama di sini. Nah, sekarang saya mau menuju ke bagian belakang dari hotel ini. Nah, ini bagian belakangnya. Kita keliling ke bagian belakangnya. Kita jalan terus nih. Nah, ini suasana pada bagian belakangnya. Ini ada penginapan-penginapan, mungkin harganya bisa lebih murah di belakang, berdekatan dengan sawah-sawah di bagian belakang. Ini ada persawahan-persawahan di bagian sana. Alam masih benar-benar terbuka. Nah, ini ada penginapan-penginapan di sebelah kiri ini juga. Sebelah kanan ini sungai. Ini buat olahraga juga enak, bisa jalan-jalan atau jogging. Ini sungainya ini, bisa jogging mengelilingi hotel. Tapi hati-hati, meskipun dari batu halam, tapi bisa licin juga ya. Jadi cukup hati-hati karena ada lumut-lumut yang numbuh. Tuh, sebelah kanan ada sungai, ada rumah makan di sebelah kanan. Jadi ini kita tembus lagi. Itu ada jembatan lagi di sana tuh, itu jembatannya. Oke, kita terus melakukan perjalanan. Nah, sekarang kita balik lagi ke jembatan. Setelah berputar, kita kembali lagi ke jembatannya. Itu tempat saya bersemedi. Sekarang kita ke jembatannya. Nah, ini tempat kami menginap di depan. Sekarang saya mau ke kanan. Saya mau melihat, ini ada tempat makan di sini. Bisa duduk makan, sarapan pagi di sini, atau mungkin acara-acara pertemuan di sini. Kemudian ke kanan, kita mau ke tempat penginapan yang lainnya di sebelah sini. Ini bisa lebih asri ya, lebih nyaman di sini. Saya tempat-tempat sini kan sudah penuh semua, jadi kita dapatnya bagian depan. Nah, saya mau ngajak kita berputar-putar ke belakangnya. Oh, ternyata jalannya buntu. Kita balik lagi. Kita lihat, jadi hotelnya penuh dengan taman, sungai. Jadi asri sekali hotel ini. Senang saya dengan suasana hotel seperti ini daripada hotel dengan ruangan-ruangan. Mendingan seperti alam ini. Hotel dengan alam yang terbuka seperti ini sangat nyaman. Nah, ini depan kamar kita ini. Ada juga pedestrian, kita jalan. Nah, di belakang sini bisa untuk tempat makan, tempat foto-foto, tempat duduk. Di belakang ini ada tempat makan. Nah, itu ada lapangan bola atau lapangan bermain atau tempat bermain di belakang. Nah, di sini ada lapangan cukup luas. Kita bisa bermain bola di sini. Sekarang kita balik lagi
Nah, itu kita sudah berkelilingi dari hotel ini. Cukup luas bukan? Dan cukup asri. Sekarang kita mau bersiap-siap menuju ke tempat wisata lain yang berada di sekitar hotel ini, yaitu kita menuju ke ada sebuah sungai, tempat wisata di dekat hotel ini. Kita bisa juga jalan kaki tapi ya cukup jauh, kira-kira 300 meteran. Tapi mungkin kita memilih untuk naik kendaraan saja. Naik kendaraan paling hanya 5 menit. Nah, ini kita mau menuju ke tempat wisatanya. Tempat wisata sungai yang keren juga di dekat hotel ini. Ini sekarang kita lagi menuju ke sana. Paling maksimal ya 10 menit kita sudah sampai ke sungainya. Itu ada jeep-jeep yang menuju ke Merapi, Gunung Merapi. Jeep bis pariwisata. Kita menunggu bisnya lewat, baru kita bisa menuju ke sana. Ini bis dari rombongan-rombongan dari luar kota atau rombongan-rombongan wisata yang menuju ke sungai yang kita akan ke sana. Jadi ini kalau nggak salah namanya Sungai Kali Kuning. Dulu saya ada proyek di sini membuat sabodam sekitar sini, di sungai sini. Ini maksudnya terusan Sungai Kali Kuning melewati tempat ini. Nah, ini ada tempat parkir. Nah, namanya ini Ledok Sambi. Ledok Sambi. Tempatnya namanya Ledok Sambi. Ini masih satu aliran dengan Sungai Kali Kuning. Tempat kita membuat proyek sabodam. Jadi tempatnya di rumah warga, Ledok Sambinya. Sekarang kita masuk ke Ledok Sambi. Ya, ini sudah mendekati tempat parkirnya. Nah, ini kita sudah sampai masuk ke area parkir dari Ledok Sambi ini. Letaknya dekatan dengan Hotel Sambi tadi. Rumah-rumah warga di kiri kanan di Ledok Sambi ini. Nah, ini sekarang kita sudah, ini ada tempat parkirnya banyak. Ini ada tempat parkir yang luas, yang lebih dekat ke sungai Ledok Sambinya. Nah, ini kita makin dekat masuk ke dalam Ledok Sambinya. Ini parkirannya cukup luas. Oke, sekarang kita mau menuju ke Ledok Sambi. Kita berjalan kaki menuju ke tempat wisata berikutnya yang terdapat yaitu berdekatan dengan Ledok Sambi. Jadi tempat wisata ini dikelola langsung oleh
masyarakat sekitar, mungkin RW, satu RW atau satu RT, satu RW kayaknya di Ledok Sambi ini. Ini kita masuk ke dalam Ledok Sambi. Jadi tempat wisata ini dikelola oleh warga, jadi bisa mendapat income masuk ke dalam kas RW misalnya, cukup lumayan, asal jangan mahal-mahal aja. Seperti tempat-tempat wisata yang lain juga partisipasi warga, cuma karena terlalu mahal maka tidak dikunjungi. Tapi tempat ini tidak begitu mahal. Nah, ini kita masuk ke Sungai Ledok Sambinya. Ini mumpung udara atau cuaca tidak hujan, cuaca cukup cerah di pagi hari, jadi kita masih bisa menikmati suasana alam Ledok Sambi ini dengan baik. Sana adalah sungainya. Nah, sekarang kita mulai turun nih, menuju ke Sungai Ledok Sambi. Nah, untuk episode kita mengunjungi Ledok Sambi ini, kita akan ke episode selanjutnya dari jalan-jalan ke Jogja ini. Jadi saksikan terus tayangan Aga Hot Trip, yaitu berwisata di Ledok Sambi, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, untuk episode lanjutan dari tayangan ini. Jadi jalannya menurun ya. Nah, di sana ada sungai-sungai, cukup menarik. Ini wisata murah, meriah, tapi sangat menarik. Nanti kita di episode selanjutnya kita akan mengekspos lebih jauh mengenai Ledok Sambi, tempat wisata di Jalan Kaliurang kilometer 19 ini. Demikian dari wisata ke Jogja, ke Hotel Sambi ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan salam sehat buat kita semua. Saksikan terus tayangan-tayangan Aga Hot Trip. Jangan lupa subscribe, tekan belnya, dan beri komentar. Terima kasih untuk perhatian dan untuk yang sudah menonton. Salam sehat buat kita semua.